Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, Hari ini kita dipertemukan di Zoom meeting dalam eh, pelatihan online fotografi dengan handphone atau smartphone fotografi. Nah, eh, asumsi saya, teman-teman peserta semua, handphonenya itu Android ya, Android. Kemudian ada fitur kamera. Nah, untuk Android keluaran terbaru atau yang kalau kita beli itu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, biasanya sudah ada fitur Pro-nya. Jadi ada fitur Pro di dalam kamera itu. Jadi asumsi saya itu. Tapi kalau andaikan nggak ada, nah itu tadi yang saya minta install di grup. Teman-teman bisa install APK atau aplikasi di Google Play namanya Relance. Sekarang kita prakteknya pakai itu, pakai Relance. Untuk teori kita sambil praktek aja ya. Kita untuk teori sambil praktek. Nanti akan teman-teman kalau misalnya ada yang terlupa atau gimana, penjelasan saya nanti bisa dilihat di modul yang udah kita share. Udah di-share belum ya Mbak Eta? Belum ya? Nanti akan di-share modulnya PDF. Di situ teorinya. Teman-teman bisa, kalau udah dapat penjelasan langsung di pelatihan kali ini, mudah-mudahan bisa lebih paham teorinya ketika nanti di rumah bisa baca-baca lagi modulnya. Jadi kita nih langsung aja ya, langsung praktek Mbak Eta ya. Saya praktek dengan... Ya, siap. Ini saya share dulu ke grup ya. Ya. Oke, sudah di-share. HP yang saya pakai ini Samsung A51 kalau nggak salah. Sebentar, saya share screen-nya dulu. Oke. Kelihatan layar handphone saya? Di situ ada aplikasi Relance nih. Saya di sini ketika ngeklik nggak kelihatan ngeklik yang mana. Jadi saya pakai fitur apa ini di Zoom-nya. Jadi kita klik yang ini nih, kita pilih aplikasi yang ini ya, Relance. Nah, aku buka gambarin halaman depannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita pilih yang ini. Pilihnya yang ini ya. Untuk memotret pilihnya yang ini. Nah, di sini ada beberapa pengaturan. Ada beberapa pengaturan. Yang pertama ini. ISO. ISO itu gunanya untuk mengatur seberapa sensitif sensor kameranya itu kita set. Jadi kalau cahaya yang kita hadapi sekarang cahayanya kurang, maka ISO-nya harus dibuat lebih sensitif. Dia ada satuannya itu dengan angka ya, dengan angka. Jadi kalau angkanya semakin tinggi, itu berarti ISO-nya semakin sensitif. ISO-nya semakin sensitif, itu artinya cahaya yang ada di sekitarnya itu lebih banyak diserap sama sensor cahaya. Hasilnya gambarnya akan lebih terang. Itu ISO. Sebaliknya kalau kita putar dia angkanya jadi lebih kecil, itu artinya ISO-nya sensitivitasnya berkurang. Jadi daya tangkap dia terhadap cahaya yang ada itu berkurang, gambarnya jadi gelap. Gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja nih. Misalkan motret malam hari, nah berarti ISO-nya kita buat tinggi. Jangan kita motret di luar siang hari, cahayanya terik, berarti kita setting ISO-nya rendah. Itu ISO ya. Nih, ISO. Setelah ISO ada apa lagi? Setelah ISO ada namanya shutter speed. Nih.
Shutter speed ini adalah seberapa cepat kamera itu menangkap cahaya yang masuk. Jadi kalau shutter speednya kita buat tinggi, kita buat cepat. Itu artinya cahaya yang dibiarkan masuk itu cepat. Akibatnya cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera itu semakin sedikit. Tapi kalau kita buat speednya itu lambat, itu artinya cahaya yang dibiarkan masuk ke dalam sensor itu semakin banyak. Hasilnya fotonya jadi lebih terang. Di sini kalau kita buat shutter speednya lambat, maka dia punya efek gambarnya itu jadi istilahnya tuh kalau di fotografi istilahnya dia jadi ada trailnya, jadi ada bayangannya. Tapi kalau kita buat shutter speednya itu cepat, dia hampir kelihatan real time, hampir kelihatan aslinya pergerakannya. Ini di sini yang membuat settingan shutter speed ini yang membuat foto kita itu seringkali ketika kita motret itu ngeblur. Di sini dia yang membuat ngeblur karena shutter speednya mungkin ketika dipakai kameranya itu modenya manual terus shutter speednya belum diganti, atau mungkin shutter speednya itu otomatis dia memotret ketika cahayanya rendah, maka shutter speed itu akan menyesuaikan angkanya supaya hasil gambarnya terang. Berarti dia menyesuaikan di angka shutter speednya itu angkanya speednya lambat. Makanya hasilnya fotonya ngeblur ketika kita motret. Itu shutter speed. Kemudian yang berikutnya ini namanya white balance. Ini white balance. White balance itu adalah untuk mengatur derajat warna putihnya. Jadi foto itu sesuai nggak sama keadaan aslinya. Kalau kita rubah white balance-nya, ada mode white balance-nya manual di sini. Kita pilih manual. Nah, ketika kita pilih manual, dia bisa digeser. Kita perhatikan warna putihnya, ini botolnya kebetulan warna putih. Jadi kalau kita gesernya, ini derajat suhu ya, K itu Kelvin. Jadi kalau kita bikin misalnya 10.000 Kelvin, maka si botol ini yang tadinya warna putih jadi agak kekuning-kuningan. Kalau kita geser ke sini, derajat warna putihnya itu cenderung menjadi biru. Kalau kita geser ke sini, derajat warna putihnya itu cenderung warnanya kuning. Ini yang namanya white balance. Ini suasana foto ya, jadi kita nggak ada istilahnya white balance yang benar atau salahnya bagaimana, bukan. Jadi kita tergantung kita mau bikin suasana fotonya itu seperti apa. Kalau foto produk, memang harus sesuai warna aslinya ya. Misalkan kayak ini botolnya putih, saya harus bikin putih. Jadi nggak boleh kita bikin kuning seperti ini, atau kita bikin biru begini. Jadi memang kita cari putihnya di mana. Fotonya lumayan. Itu white balance. Kemudian di sini ada lagi itu kalau di dalam fotografi sebetulnya ada 3 ya, selain white balance tadi. Jadi ada ISO, ada shutter speed, satu lagi diafragma. Nah di aplikasi ini diafragmanya itu dia nanti disediakan di luar setelah motret. Jadi setelah motret ini nanti kita keluar dulu, baru kita setting diafragmanya di foto yang sudah jadi. Di sini dia nggak muncul, gitu. Di sini hanya ISO, shutter speed, sama white balance. Terus juga yang bisa kita setting di sini adalah ininya nih, rasio. Ini rasio. Rasio ukuran fotonya. Bisa kita setting sesuai kebutuhan. Misalnya kalau di postingan Instagram kan 1:1. Nah ini 1:1. Atau kita mau bikin seperti ini. Jadi 9:16, dia memanjang. Atau kita bikin bebasnya, ada beberapa pilihan. Kita bikin horizontal begini juga bisa, tergantung kebutuhan. Nah kali ini kita pakai aja, pilih aja 1:1.
Nah, itu rasio. Jadi ada 1, 2, 3, 4 settingan yang bisa kita set untuk membuat sebuah hasil karya foto dengan handphone. Nah, sekarang kita bergeser ke soal komposisi. Tadi kan pengaturan mode pro. Mode pro itu pengaturannya seperti itu. Jadi teman-teman kalau sudah paham mode pro atau mode manual di kamera handphone, akan lebih mudah memahami fotografi dengan kamera yang lain, misalnya mirrorless atau DSLR. Karena secara teori sama, walaupun secara alat dia berbeda. Di handphone, shutter speed dan diafragma itu bukan sesuatu part atau alat yang bentuknya fisik seperti di kamera DSLR misalnya. Kalau di DSLR, shutter speed itu ada partnya yang bisa kita lihat. Dia kayak sebuah bilah yang terbuka dan tertutup. Kalau kita buka lensanya itu bisa kelihatan. Atau di lensa kamera yang manual, itu diafragmanya itu bisa kita lihat terbuka dan tertutup. Dia bentuknya fisik ya. Bentuknya fisik. Tapi di handphone, shutter speed dan diafragma bentuknya bukan fisik, tapi dia adalah software. Atau yang kita kenal sekarang AI ya, artificial intelligence. Jadi bagaimana dia mengukur shutter speed, bagaimana dia mengukur kedalaman diafragmanya, itu dengan software, bukan dengan benda fisik. Bedanya di situ. Makanya nanti tetap ada perbedaan sedikit-sedikit antara kamera dengan handphone, karena alatnya memang beda. Tapi prinsipnya sama, bisa kita aplikasikan sama. Sekarang kita coba bergeser ke soal komposisi, ya. Bergeser ke soal komposisi. Di sini saya punya beberapa produk, contoh objek foto kita. Ini saya coba komposisi namanya rule of oud. Jadi satu teori yang menjelaskan bahwa komposisi yang baik atau yang kelihatan bagus itu bendanya itu ganjil. Apakah dia 1 atau 3 atau 5. Jadi tergantung disesuaikan sama ukurannya. Kalau kita masukin 5 jadi terlihat penuh, berarti jangan 5, 3 aja. Saya atur-atur dulu. Di sini ISO-nya saya set. Shutter speed-nya juga saya set. Jangan terlalu terang, jangan juga terlalu gelap ya. Jadi tidak ada angka yang harus kita patok ya di sini. Jadi pertanyaannya itu bukannya shutter speed yang bagus berapa atau ISO yang bagus berapa. Jadi pertanyaannya bukan seperti itu, tapi pemahaman kita itu harus bagaimana ketika kita memahami situasi cahaya di tempat kita motret itu, kita set berapa ISO-nya, berapa shutter speed-nya. Jadi tidak ada angka yang baku, tergantung kondisi. Nah, di sini di tempat saya set begini. Mungkin di tempat teman-teman lampu rumahnya mungkin lebih terang, akan beda lagi angkanya. Kemudian suasana, misalnya di sini dinding ya, warna dinding juga mempengaruhi. Warna dinding gelap dengan warna dinding yang putih bersih akan mempengaruhi juga bagaimana kita ngatur ISO dan shutter speed-nya. Kurang lebih begini misalnya kita foto. Nah, ini tombolnya sama ya. Teman-teman udah paham lah ya tombol untuk moto yang ini. Ya. Pakai yang itu. Yang bulat di tengah itu. Kita pencet, kita tekan. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai dia gambarnya siap. Tadi foto yang sudah siap tadi ada di sini nih.
Ini ada di situ. Kita pencet. Nah, jadi sampai di sini kan. Nah, kita pencet yang ini nih. Jadi ada logo, ada apa? Ada icon setting itu. Kita klik. Dia masuk ke sini. Setelah itu kita pilih ini. Ya, kita pilih, ada tulisannya itu lens. Bisa pilih itu. Ada, nah di sini dia akan, itu yang tadi saya bilang, dia akan menghitung, AI-nya akan menghitung, akan mengkalkulasi. Kita pilih continue. Nah, ketika kita pilih continue, software-nya akan memproses gambar. Nah, tunggu sampai dia selesai. Agak lama, tergantung spek dari handphone-nya. Kalau speknya tinggi, mungkin lebih cepat. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan lensa itu. Jadi seakan-akan kita diberi pilihan lensa kamera asli. Itu ada banyak jenis-jenis lensa, ada fisheye, macam-macam. Nah, mungkin di sini nggak semua bisa kita pakai karena versi ini gratis yang saya pakai. Mungkin kalau teman-teman mau beli software ini, aplikasi ini bisa dapat semua fitur yang ada. Jadi kita hanya pakai fitur-fitur yang nyala untuk versi gratisan. Misalnya saya pilih ini RF. Nah, dia akan seperti ini tampilannya, lalu kita pencet use. Seperti itu tampilannya. Jadi backgroundnya tuh tadi bedanya sama yang tadi, backgroundnya jadi lebih ngeblur. Nah, di sini kemudian kita pilih aperture. Yang tadi saya bilang soal diafragma itu bahasa lainnya aperture atau bukaan kalau dalam bahasa Indonesia. Kita pilih itu, aperture kita klik. Nah, di sini ada tulisan F garis miring 4.0, F garis miring 2.0. Itu satuan dari diafragma. Jadi diafragma itu simbolnya F, kemudian satuannya angka. Kita geser ke sini, dia jadi di situ berapa tadi? F14. Di situ F14 itu artinya bukaannya besar. Jadi disebut bukaan besar, itu angkanya kecil tuh 1,4. Disebutnya bukaan besar. Efeknya apa bukaan besar? Efeknya yang pertama dia lebih menyempitkan ruang tajam. Jadi gambarnya itu yang tajamnya itu jadi lebih sempit. Jadi area tertentu aja yang tajam. Kita lihat di sini yang tajamnya itu hanya botol-botol yang paling depan, kemudian pinggir-pinggir botol yang ada di kiri kanannya mulai nggak tajam, mulai ngeblur, dan kotak-kotak yang warna pink di belakang dan itu jadi ngeblur. Kalau kita diafragmanya kita tambah, kita perkecil, maka dia akan lebih jelas karena ruang tajamnya jadi lebih luas. Ya, bisa lihat bedanya ya. Coba saya geser supaya bisa kelihatan bedanya. Ini bukaan kecil. Berapa itu 20. Bukaan 20. Seperti ini hasilnya. Nah, sekarang kalau teman-teman mau mendapatkan hasil gambar backgroundnya yang lebih ngeblur atau yang sering disebut bokeh ya, foto-foto bokeh. Nah, kita geser diafragmanya ke bukaan besar. Nah, dia akan menjadi lebih ngeblur. Di sini perlu proses, perlu waktu dia supaya muncul hasilnya. Nah, itu ya. Nah, itu
diafragma. Efek dari penggunaan diafragma jadi mempersempit atau memperlebar ruang tajamnya. Jadi kalau bukaannya besar, angkanya kecil, ya bukaan besar, angkanya kecil, berarti ruang tajamnya itu mengerucut atau menyempit. Nah, kalau bukaan kecil, tandanya itu angkanya besar, berarti ruang tajamnya itu lebih luas. Gitu. Jadi sesuai kebutuhan, maunya seperti apa. Nah, kemudian ada lagi di sini settingan color lab. Di sini kita udah kita edit tipis-tipis nih, ini masuknya ke edit ya. Jadi kita edit tipis-tipis. Kita pilih itu. Nah, di sana ada exposure, tuh beberapa pilihannya ada filter, ada exposure, ada color, white balance lagi ada, kemudian dan seterusnya semua bisa kita eksperimen aja ya. Ini kan banyak banget ya, banyak banget. Jadi teman-teman bisa eksperimen dan bisa lihat hasilnya langsung di handphonenya masing-masing. Misalkan kita brightness-nya kita kurangin, kalau kalau terlalu cerah brightness-nya bisa kita tambah, kalau terlalu gelap exposure juga sama. Kalau hasilnya gelap kita bisa terangin, kalau hasilnya terang kita bisa gelapin sedikit gitu. Kontras, highlight, shadow. Highlight ini bagian paling terang dari gambar. Kalau shadow bagian yang agak redup dari gambar, bayangan lah ininya. Jadi yang dia naikin, yang dia tambahin exposure dari bagian shadow-nya. Kalau ini di bagian highlight. Nah, di sini juga bisa, di sini ada pilihan, kalau di sini ada pilihan ini. Ada all, ada front, ada back, ada sky. Nah, ini kalau all dia pengaturan yang tadi ketika kita setting di all, ini kan sekarang di all nih, all-nya itu warna oranye. Ketika kita rubah-rubah, maka yang berubah tuh keseluruhan fotonya. Jadi rata itunya semua berubah. Nah, kalau kita pilih yang front, maka yang berubah adalah objek yang di depan. Kalau kita pilih yang back, yang berubah background-nya. Kalau kita pilih sky, yang berubah langitnya. Kalau di kita foto ada langitnya, kita foto di outdoor ada langitnya, maka pengaturan sky itu akan merubah-rubah warna atau pencahayaan dari gambar langitnya. Itu ya, kita clear. Ini kalau sudah bisa pencet yang ini ya. Kalau teman-teman sudah selesai ngeditnya, bisa pencet yang ini nih. Yang di ujung kanan atas itu. Pencet. Nah, kemudian pencet lagi ini untuk nge-save. Jadi setelah kita edit, kita save. Kita save. Nah, sudah di-save editan yang tadi. Bisa juga di-share, tuh ada pilihan share di sini. Kita share. Terserah ya, kita nge-share seperti biasa gitu kan, mau nge-share ke WhatsApp atau ke Facebook, terserah. Nah, sekarang kita coba keluar, kita coba motret lagi dengan komposisi yang lain. Begini. Misalnya sekarang kita coba satu. Ada komposisi namanya tadi kan rule of out ya, jadi aturan. Ya. Ya, ini teman-teman kalau ada yang bingung, nggak apa-apa, boleh angkat tangan atau chat. Boleh kita sambil diskusi ya, Mas Adam ya. Oke. Nah, sip. Saya nggak kelihatan soalnya nih. Ya. Mbak Eta yang ini. Siap. Saya lanjut. Ya, lanjut dulu Mas Adam. Oke. Jadi kan tadi rule of out ya, jadi aturan ganjil.
Nah, sekarang rule of third. Rule of third itu artinya kan sepertiga. Jadi aturan sepertiga. Jadi objek yang kita foto itu kita taruh di sepertiga sisi dari layar. Saya taruh di sini sepertiganya di kiri. Yang lain bisa kita sesuaikan untuk dekorasi, misalnya kita taruh sini atau kita taruh sini. Objek utamanya tetap yang depan. Yang ini namanya rule of third. Jadi kita taruh di pinggir. Ada lagi simetris. Simetris kita taruh diposisikan di persis di tengah. Ininya juga persis di tengah. Semua berarti kita geser. Ini kita geser, kita geser. Nah, ininya dia persis di tengah. Teman-teman ada lihat garis horizontal ini garis-garis ini. Nah, itu namanya grid. Jadi garis untuk panduan kita untuk memposisikan objek yang kita mau foto itu ada di mana. Nah, jadi panduannya grid itu tadi. Kita posisikan kalau simetris, ke posisi simetris berarti kita buat ini simetris. Simetris itu kan berarti persis di tengah, sisi kanan dan kirinya sama ukurannya. Berarti dia harus ada di tengah. Misalkan begini. Kita maju biar dia lebih dominan produknya. Oke. Kita foto lagi. Oke, gitu. Nah, itu simetris. Tadi ada rule of odd. Jadi aturan ganjil, aturan bilangan ganjil. Ini ganjil ini maksudnya estetik ya, bukan ada apa mitos-mitos enggak ya, enggak ke situ ya maksudnya. Ganjil ini estetik aja. Jadi secara visual yang lebih estetik itu objek yang jumlahnya ganjil. 1, 3, 5 atau 7 tergantung ukuran objeknya seberapa besar. Kalau objeknya cukup besar berarti dia hanya satu. Tadi ini rule of odd, kemudian rule of third. Rule of third dia ada di pinggir. Yang lain menyesuaikan. Kemudian ada lagi tadi simetris. Simetris dia ada di tengah persis. Yang lain menyesuaikan. Itu. Nah, ini saya masih menggunakan angle eye level. Jadi eye level tuh antara kamera ini dengan objeknya ke sana itu satu garis lurus datar. Itu eye level. Ada lagi low level. Low level berarti kita agak turun ke bawah. Nah, ini namanya low level. Low level itu memberi kesan objeknya itu lebih tinggi, lebih gagah gitu, lebih kelihatan besar juga. Kalau kita pakai low level, kita turunin kameranya. Ini saya pakai meja agak tinggi, jadi kameranya bisa agak turun ke bawah. Nah, ini low level, tadi kan high level begini. Kemudian low level seperti ini. Dan juga high level, jadi agak tinggi. Nah, kalau agak tinggi, efeknya objeknya jadi kelihatan lebih kecil. Tergantung apa yang kita foto. Jadi kita ingin memilih angle itu tergantung apa yang kita foto dan kita mau seperti apa nanti fotonya.
itu level ya. Tadi level itu ada 4, ada di level seperti ini, dia mendatar segaris lurus ke arah objeknya. Ada juga dia agak turun, low level, dia efeknya jadi lebih tinggi objeknya. Ada juga high level, objeknya jadi lebih kecil. Gitu. Itu level. Jadi tadi komposisi, kemudian angle. Tadi yang level-level tadi itu temanya namanya angle. Jadi angle kamera. Ada angle eye level, ada angle low, ada high, ada flat eye. Ada lagi kalau untuk fotografi yang bukan produk, ada lagi bird eye, ada frog eye gitu. Jadi ada yang dia foto angle kameranya sangat-sangat tinggi. Tapi untuk foto produk hampir nggak pernah dipakai angle kayak gitu. Biasanya itu untuk foto landscape, untuk foto alam atau foto bangunan itu bisa, atau suasana perkotaan itu bisa. Tapi kalau foto produk hampir nggak pernah dipakai itu angle yang tinggi itu. Oke, kalau dari sisi settingan sebetulnya itu ya teman-teman yang perlu kita tahu untuk bisa memotret dengan mode pro di handphone itu istilahnya, atau mode manual, dan bisa diaplikasikan ke kamera lain, mirrorless kah, DSLR kah, atau bahkan ke kamera video. Kamera video juga pakai teori yang sama untuk pencahayaannya. Itu yang disebut exposure. Di kamera video juga pakai teori yang sama, hanya beberapa perbedaan nanti di kamera video. Tapi exposure-nya yang disebut teori exposure atau segitiga exposure itu sama. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya share. Mungkin kalau ada yang baru gabung atau apa, langsung ditanyakan aja. Kalau kurang jelas, nanti ada video juga yang bisa kita share ya. Videonya direkam, nanti di linknya kita bagikan. Jadi kalau settingan teori exposure tadi sudah hanya itu, ya simple. Kalau sudah paham, tinggal banyak praktek. Dan untuk edit-editnya tadi juga ada di dalam APK ini, di aplikasi Relens ini. Jadi lumayan ini software yang seakan-akan kalau kita pegang handphone dengan software ini kita kayak pegang kamera mirrorless atau SLR gitu. Jadi settingannya tuh lumayan lengkap. Itu aja Mbak Eta mungkin. Oke, terima kasih Mas Adam. Kita tepuk tangan dulu dong untuk Mas Adam. Oke, untuk teman-teman peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh ditulis di kolom chat atau boleh open mic ya, Buka open aja. kamera ya. Iya, biar lebih jelas. Atau tadi materinya terlalu cepat atau gimana? Apakah teman-teman sudah mengerti atau masih bingung nih? Nanti juga kita akan share di grup ya Mas Adam ya. Ada video tutorial begitu ya Mas Adam ya? Video yang tadi itu yang saya praktekin. Oh, video yang tadi dipraktekkan nanti akan di-share di grup. Oke, siap-siap. Rekaman Zoom meeting yang tadi. Ya, jadi nanti untuk teman-teman bisa diulang-ulang kembali sambil dipraktekkan supaya lebih lancar lagi untuk memotretnya begitu ya. Ya. Ada chat ya? Rekamannya siap. Nanti rekamannya akan di-share di grup ya, Kak ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Nanti ini kita akan dampingi terus di grup ya, Mas Adam ya, untuk teman-teman. Ya. Kalau yang sudah praktek, nanti boleh di-share fotonya di grup. Nanti boleh di-share juga ini pakai bukaan berapa, pakai WB-nya apa. Jadi biar sama-sama diskusi dengan Mas Adam, apakah ini sudah. Tapi kalau dalam foto sih tidak ada benar, tidak ada salah ya Mas Adam ya. Karena balik lagi ke selera masing-masing. Fotonya mau gayanya seperti apa begitu ya Mas Adam ya. Iya.
Apa Kak Hani? Kak mau contoh-contoh rekaman pengambilan foto. Contoh Oke, rekaman siap. Pengambilan foto, Mas Adam. Iya yang tadi, Oh, mungkin yang tadi. angle-angle-nya kali ya Mas Adam ya, yang dari eye level. Iya yang tadi bisa nanti video yang ini bisa di play lagi. Tadi kan saya contohin kan. Dia eye level, low levelnya, high levelnya, kemudian settingan-settingannya Ya. nanti tinggal Mungkin ditonton. juga mungkin kalau ada foto ketika Mas Adam ngambil foto dengan eye level kali ya, bisa nanti di-share. Sepertinya ada waktu kita Saya praktek motret di foto. WUI itu kayaknya ada deh. Nanti saya coba lihat-lihat lagi. Kita bisa share nanti di grup ya. Nah, itu bisa. Saya di sini nggak ada yang moto ya. Ya, nanti kita akan share, kita lihat galeri kita yang pelatihan-pelatihan Kemarin itu ya. sebelumnya. Nanti mudah-mudahan ada pas lagi foto dengan angle-angle eye level, high level gitu ya. Nanti kita akan share di grup. Oh iya, satu lagi Mbak Eta. Ya, siap Mas. Jadi fotografi itu kan seni ya. Seni itu bahkan untuk semua urusan masak atau apa, itu kan pasti ada namanya ATM ya. Jadi kita mengamati karya orang, kemudian kita tiru, tapi tirunya itu yang nggak plek-plek gitu, nggak yang mirip banget, tapi harus dimodifikasi. Nah di situ semua itu, saya pikir semua bahkan penyanyi sekalipun ada saat-saat di mana dia meniru kreasi dari penyanyi yang lain. Nah gitu juga fotografer, kalau teman-teman di sini misalnya fokusnya fotografi untuk produknya sendiri, berarti kan mungkin ada yang food fotografi, jadi ada yang motret makanan, ada yang motret produk seperti kemasan yang tadi kita contohin itu. Nah itu banyak-banyak lihat referensi dari fotografer yang udah lebih pengalaman supaya kebayang nih kita mau bikin foto kayak apa tuh mulai kebayang. Jadi nggak kalau nggak nyontek tuh dalam pengertian yang positif, kita bingung sendiri nanti. Ntar keburu keburu capek, keburu bosen, akhirnya berhenti gitu. Jadi mulai aja nggak apa-apa, kita cari-cari referensi, kita contek, kita tiru, kita modifikasi sesuai kita mau. Ya, siap. Berarti memang TM, amati, tiru, modifikasi. Nah, itu teman-teman ya. Jadi sering-sering mulai hari ini sering-sering melihat referensi foto-foto produk, foto-foto subjek atau pemandangan atau apa saja yang teman-teman minati ya, untuk referensi kita. Nah, kemudian kita aplikasikan nih, kita praktekkan gitu ya. Jadi memang harus pada intinya mau kita sering-sering ikut pelatihan apapun gitu ya, kalau kita nggak praktek sama aja bohong gitu Ya, Mas ya. nggak akan ngerti-ngerti kalau nggak praktek. Betul. Jadi memang kuncinya satu ya teman-temannya, praktek. Mulai dari sekarang praktek. Nah, itu kalau untuk semua model foto, misalkan kayak food fotografi, foto produk, foto model, foto pemandangan, itu pada eh, prinsipnya itu sama ya Mas ya? Apa Sama, teorinya? teori exposure sama. Dia yang Nah, bedain nanti mungkin eh, pemilihan lensa itu. Cuman kalau kita kan handphone nggak ada pemilihan lensa ya. Handphone tuh ya nggak, lensanya nggak bisa dibongkar pasang. Tapi kalau pakai kamera yang lain, mirrorless atau DSLR, bisa pilih-pilih lensanya. Kita mau motret, nah yang agak beda tuh misalnya kayak fotografi sport misalnya. Nah itu lensanya menentukan, dia nggak bisa pakai lensa biasa. Bisa motret pemain bola, lagi main bola, atau motret balapan motor atau balapan mobil. Nah itu nggak bisa lensa yang biasa dipakai orang motor produk gitu. Jadi lebih ke lensa. Tapi kalau teori fotografinya, teori segitiga exposure yang tadi itu ya sama, ya sama sama gitu Mbak. jadi memang ini dasarnya sekali di dalam fotografi ya Mas Adam ya. Jadi Iya. harus tahu dulu nih teorinya
dari segitiga exposure ini. Untuk Iya, itu dulu itu. nah, betul. Nah, untuk komposisi segala macam itu nanti akan mengikuti dengan sendirinya dengan Ya. rajinnya kita praktek akan dapat feelingnya gitu Mas ya. Iya, betul. Nanti setelah sering nyontek, setelah sering ngamatin karya orang, nanti lama-lama kita akan punya gaya sendiri kok. Jadi setelah niru, banyak niru, lama-lama kita mengkombinasikan karya banyak fotografer, lama-lama kita jadi punya gayanya sendiri gitu. Siap Mas Agam. Oke, gimana teman-teman? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum dimengerti? Silahkan kita beri waktu. Kalau ada yang mau ikut offline, tanggal 4 Februari di Taman Helang, Mbak Eta. Khususnya Oke, siap. Bogor. Nanti kita infokan juga di grup ya. Ya. Itu untuk offline-nya menggunakan handphone atau handphone juga, kamera, Mas? Handphone juga. Pakai handphone juga. Oke, siap. Ya. Nah, jadi nanti kita akan infokan lagi ya teman-temannya untuk offline-nya supaya mengingatkan kembali teman-teman. Ya, gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, siap Kak Hani. Nanti saya akan cari foto-fotonya. Nanti kita akan share di grup ya. Nah, mungkin nanti juga bisa di-share kali ya di grup Mas beberapa foto produk yang pernah Mas Adam foto gitu ya untuk referensi teman-teman ya. Ya. Ada beberapa. Siap, nanti akan di-share di grup. Oke, sepertinya ini sudah tidak ada. Mungkin nanti mungkin teman-teman kalau masih ada yang bingung-bingung, masih baru keingetan, oh iya tadi saya mau nanya ini tapi lupa, boleh nanti kita diskusi di grup WhatsApp kita ya teman-teman ya. Baik, kalau begitu mungkin ada kata-kata penutup dari Mas Adam. Kata penutup saya itu tadi, jangan sampai bosan di tengah jalannya. Kita belum jauh, belum berproses lama, tapi udah keburu bosan, itu sayang. Jadi tetap konsisten, tetap sabar, jalani prosesnya, belajar lewat pelatihan, lewat kita nonton di YouTube kita di sana. Tinggal kita mau niat kuat untuk belajar, entah itu manfaatnya untuk fotografi produk sendiri, kalau teman-teman punya jualan, kemudian jualan di foto sendiri, lama-lama pelan-pelan ya jadi berani, setelah jalan merasa udah lebih mahir nih, berani tuh mulai modalin belinya kamera, beli lightingnya misalnya, atau mau fotografer event misalnya, bukan fotografer produk, atau fotografer yang lain, semuanya kan ilmunya sama. Jadi konsisten, akunin, mudah-mudahan ada hasilnya di depan setelah kita konsisten. Gitu, Mbak. Siap. Terima kasih Mas Adam untuk materi atau ilmu dan sharingnya pada malam hari ini. Oke, sama-sama. Sama-sama Mas Singgi, terima kasih. Nanti kita ketemu di grup ya. Oke, kalau begitu teman-teman, kita akhiri pelatihan foto produk online pada malam hari ini. Kami dari Wajah UMKM Indonesia mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Dan tetap semangat dan juga jangan lupa dipraktekkan ilmu yang sudah di-share. Kemudian mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di dalam pelatihan online ini. Insya Allah nanti kita akan bertemu di pelatihan-pelatihan berikutnya, baik itu online maupun offline gitu ya teman-teman ya.
Oke, akhir kata saya mengucapkan selamat beristirahat, happy weekend untuk semuanya. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi di next pelatihan, next workshop berikutnya dari Wajah UMKM Indonesia. Terima kasih semuanya, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.